yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Adil, yang kami hormati koordinator sujud penggalian, yang kami hormati pimpinan sujud penggalian, yang kami hormati pengawas sujud penggalian, yang kami hormati peserta sujud penggalian, dan yang kami hormati seluruh warga Rohanian Sabda Dharma. Selamat pagi dan salam waras. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa puji syukur kehadapan Allah yang Maha Kuasa atas perlindungan serta semua karunia yang telah kita rasakan bersama. Rasa terima kasih yang mendalam selalu kita haturkan kepada Panutan Agung Sri Gurumo dan Tuntunan Agung Sri Pawanan yang selalu menyinari para warga kerohanian Sabda Dharma dalam menghayati dan mengamalkan ajaran kerohanian Sabda Dharma, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan menerima pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Imadewardana. Kepada Bapak Imadewardana, dipersilakan. Terima kasih kepada Nanda pembawa acara atas waktu yang diberikan pada diri saya untuk memberikan pengarahan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali daripada acara kita hari ini, mari kita mulai dengan pemilih bersama. Mari mengambil sikap ini. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rukun, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa. Kami segenap para warga yang hadir di Sanggar Candi Sabda Dharma pada pagi hari ini memanjatkan rasa puji syukur kehadapan Yang Maha Kuasa, bahwasanya kami dapat berkumpul dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan, dan semua ini adalah atas limpahan rahmat karunia dari Allah yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, kami mohon agar seluruh rangkaian acara pagi hari ini dan seterusnya pelaksanaan sujud penggalian di hari-hari ini dan selanjutnya senantiasa mendapatkan pancaran sinar, pepadang tuntunan, dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa, sehingga pelaksanaan sujud penggalian, tuntunan dan petugas kerohanian Sabda Dharma nasional dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang Maha Kuasa, kami mohonkan pula keluarga yang kami tinggalkan di rumah di daerah masing-masing, semoga senantiasa mendapatkan pepadang dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Kehadapan Panuntun Agung Bopo Sri Gutomo dan Tuntunan Agung Ibu Sri Pawanan, kami segenap para warga senantiasa mengenang jasa-jasa Bopo dan Ibu, serta mengaturkan terima kasih yang mendalam. Semoga sinar-sinar Bopo dan Ibu senantiasa memancar, menuntuni
kami segenap warga Sabadharma agar dapat menghayati dan mengamalkan ajaran leluhur ini dengan sebaik-baik. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Demikian selesai. Pada koordinator tutur dan studi kalian beserta seluruh petugas pengawas studi kalian yang saya hormati, Bapak Ibu peserta studi kalian dan seluruh warga yang hadir pagi hari ini yang saya hormati, yang saya banggakan. Selamat pagi, salam waras. Pertama-tama sekali lagi perkenankan diri saya memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita sekalian sehingga dapat melaksanakan tugas suci di sangat Candi Sabtu ini, dan juga terhadapan Beliau Penuntun Agung Sri Butomo dan Tuntunan Agung Ibu Sri Pawana senantiasa mengaturkan terima kasih. Semoga kasih dan beliau senantiasa memberkahi kita sekali. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, kita pagi hari ini sudah memasuki hari yang keempat, dan saya minta maaf suaranya ada lepas ini, masih dalam proses dulu. Mendapat tugas untuk memberikan spirit arahan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga nanti memberikan manfaat terutama sekali di dalam mengatasi, meneliti sumber hidup hari ini dan selanjutnya. Dari evaluasi laporan yang kami terima beberapa hari, 2 hari terakhir, jadi izinkan kami memberikan feedback atau masukan pada Bapak sekalian. Yang pertama adalah di dalam klub susila atau klub penelitian sujud Bapak Ibu itu masih ada perbedaan-perbedaan dari apa yang sudah disampaikan kemarin oleh Bapak-bapak tuntunan yang terdahulu, khususnya masalah pandangan 1 meter. Perbedaannya di mana Bapak Ibu adalah kalau di dalam apa yang disampaikan kemarin, yang ada lain adalah juga merupakan ujian dari Ibu Sri Pawana bahwa penelitian pandangan 1 meter itu adalah nanti setelah halusnya nafas dapat merasakan masuknya cahaya ke mata. Cahaya yang dimaksud di sini adalah sinar yang Maha Kuasa yang ada di alam semesta. Itulah melalui halusnya nafas yang membutuhkan waktu cukup lama prosesnya. Itu nanti dimulai dengan getaran-getaran yang ada di tubuh yang mulai masuk ke dalam mata dan termasuk lubang 7. Yang dimaksud di situ adalah lubang 7 itu termasuk 2 lagi lubang 9 adalah pintu-pintunya saudara 11. Kalau yang satu di atas adalah pintunya saudara 12. Jadi yang dimaksudkan oleh Ibu Sri Pawana adalah agar proses peruatan saudara 12 itu dapat betul-betul dialami proses peruatan saudara 12 itu, dan berhasil melepaskan saudara 11 itu, saudara 12.
Jadi ini tidak main-main Bapak dan Ibu, karena sinar yang meruat saudara 11 kita, saudara 12 kita, termasuk yang masuk itu juga mendapatkan peruatan. Itulah dari sinar yang Maha Kuasa yang ada di Buana Agung, di alam semesta. Oleh karena itu terus ditekankan, yang paling pokok, paling utama di dalam sujud itu adalah dapat meneliti pandangan 1 meter tadi, yang dimaksudkan supaya dapat melerengkan musuh terbesar di dalam pribadi kita, yaitu saudara 11. Yang kalau dia tidak diruat, dia bisa menjadi buto. Buto itu menjadi tidak luhur, raksasa. Supaya diruat, supaya menjadi budi luhur, atau kalau di luar disebut dewa. Buto dia, dewa dia, tergantung. Makanya kenapa pandangan 1 meter itu terus ditekankan sangat penting. Dan untuk itu perlu kesabaran Bapak dan Ibu. Jadi kebiasaan sujud sehari-hari juga sangat menentukan. Ada yang kami terima 10 menit biasanya, kadang 5 menit sudah tutup mata. Lalu sujudnya enak. Sujudnya enak kenapa? Karena tidak meneliti sujud sebenarnya. Sama aja dengan duduk. Kalau duduk ke timur, duduk saja kan enak ya? Enak, tetapi tidak meneliti sujud yang dimaksud. Nah, sekali lagi, untuk meneliti sujud yang dimaksud adalah supaya mendapatkan peruatan saudara dua. Disinilah letaknya. Karena untuk apa? Bapak dan Ibu telah memahami, dan Bapak dan Ibu para tuntunan, tugas di sini, kita telah memahami bahwa untuk bisa nanti mencapai tujuan kita sujud adalah supaya bisa kuncung putih kita, nur kita, atau yang Maha Suci kita, kontak dengan Yang Maha Kuasa, adalah diawali dengan terbukanya lubang 10 atau budak silumper. Untuk membuka lubang 10 ini harus nutup dulu lubang 9, harus bersih dulu lubang 9, baru otomatis lubang 10 akan terbuka. Tidak bisa kita membuka lubang 10 dengan cara pikiran atau membuka-buka begitu, tidak bisa. Akan otomatis terbuka kalau lubang 9-nya sudah bersih atau tutup. Nah, bersihnya lubang 9 ini kalau peruatan terhadap saudara 12-nya telah berhasil. Di sini letak sujud sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau sebagai tuntunan nanti tugas Bapak Ibu dalam memberikan pembinaan kepada warga, ini tanggung jawabnya besar. Jadi mari kita ingat, jangan Bapak dan Ibu, jangan sampai warga-warga menjadi korban. Jangan sampai. Karena dharma Bapak dan Ibu, dharma kita sekalian, semogalah dharma yang baik sesuai dengan ajaran. Oleh karena itu kita berjuang di sini, digembleng oleh Yang Maha Kuasa untuk betul-betul mengikuti ajaran yang ada. Nah, tadi saya mengatakan ada yang berbeda, ada yang berbeda. Ini memang Bapak dan Ibu dari tahun ke tahun, sudah puluhan tahun, itu pandangan 1 meter itu masih berbeda-beda. Pertanyaannya kenapa belum satu ya? Padahal kan puluhan tahun kita di sini. Kenapa belum satu? Disinilah ujian kita di ajaran. Karena masih ada yang tidak lain adalah para tuntunan sendiri di seluruh Indonesia. Itu punya kreativitas, riset sendiri, terus melakukan riset, penelitian sendiri, lalu menemukan menurutnya tuntunan itu, lalu disebarkan. Nah, dampaknya apa? Warga yang belum sujudnya menemukan sujud yang tadi perbuatan saudara 12, akhirnya ikut-ikutan mengikuti itu. Apalagi dibilang sama tenang, padahal tenang cuma duduk menghadap ke timur. Dan lagi yang bahayanya Bapak dan Ibu, tenang-tenang karena tidak perbuatan saudara 12, justru saudara 11 inilah yang menggandoli.
Yang paling sering adalah Pramono. Sehingga sujudnya wah enak, seperti sujud di atas air, seperti sujud terus melihat ini, melihat itu. Dan begitu Bapak dan Ibu ya. Itu karena saudara kita. Nah, lalu dianggap sebagai satu kelebihan. Diceritakan tadi saya sujud luar biasa begini, luar biasa begitu. Padahal itu Pramono. Coba tadi begitu perhatikan sujudnya 10 menit sudah selesai sujud. Nah disinilah Bapak dan Ibu, mari kita jujur, ini tantangan kita. Lalu perbedaan yang ada apa? Pandang 1 meter ini banyak yang mengarahkan kepada Pramono. Di sini dia. Ini jelas tidak sesuai Bapak dan Ibu, karena tadi harus masuk ke lubang 7. Karena lubang 7 dan lubang 9 itulah pintunya saudara. Bukan yang ini justru saudara di sini dan mata satu di sini. Sedangkan untuk meruat saudara di sini nanti itu harus setelah tembus ke belakang dulu. Mata tembus ke otak kecil, dari otak kecil lah baru nanti membersihkan saudara-saudara termasuk Pramono. Oke, termasuk Pramono. Jadi dibersihkan justru setelah dari otak kecil itulah memancar ke seluruh pribadi kita yang disebut menggali seluruh pribadi kita itu, meruat saudara-saudara kita, ada yang di atas, ada yang di depan, ada yang di belakang. Ini yang harus dipahami oleh kita sekalian. Sehingga kenapa ini tidak benar? Kenapa ini keliru? Karena memang tidak meruat saudara 12. Sehingga tidak heran sudah 25 tahun pun sujud, mohon maaf, pasti tidak bisa merasakan sujud. Karena tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah disinilah Bapak dan Ibu, dan ini masih ada sekarang ini ya, dari Bapak-bapak yang terima lapor juga saya akan masukkan. Itu masih ada Bapak dan Ibu. Nah ini kami mohon maaf menyampaikan ini sebagai satu introspeksi kita bersama, supaya pada saat kita menggembleng betapa disandarkan di Sabtu di Desember ini, seluruh tuntunan Indonesia betul-betul lah mendapatkan satu sujud yang benar, sehingga nanti pada saat kembali ke daerah, karena tugas kita sebagai tuntut tidak hanya diri sendiri, tapi juga untuk mengemban keluarga, supaya dharma Bapak dan Ibu dan kita sekalian itu benar. Kenapa Bapak dan Ibu? Ajaran Sabda Dharma ini kan sakral, tidak bisa kita toleransi, tidak bisa kita toleransi, itu tidak bisa. Ajaran ini sakral dari Yang Maha Kuasa. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu yang masih suka riset, kami ingatkan lagi sekali, hentikan riset itu. Karena apa? Ajaran sudah final diterima wahyunya oleh Bopo Sri Utomo, kemudian ditata oleh Ibu Sri Pawenan, dan sudah final. Tuntunan agung selanjutnya dan tuntunan-tuntunan selanjutnya itu hanya menjalankan ajaran yang sudah ada, meneliti untuk membuktikan ajaran yang sudah ada, bukan meneliti untuk mendapatkan tata cara baru. Ya Bapak dan Ibu? Ini yang betul-betul harus kita pegang. Supaya apa? Supaya kita betul-betul menjaga kemurnian ajaran, bertanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa, juga kepada beliau berdua, Pak Agung Sri Utomo dan Ibu Sri Pawenan. Kalau sudah demikian Bapak dan Ibu, maka kerohiman Yang Maha Kuasa pasti memberkati. Sekali lagi, kalau kita sudah betul-betul menjaga kemurnian ajaran, melaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka kerohiman Yang Maha Kuasa pasti memberkati. Tidak heran, ada beberapa warga yang saya terima laporan yang berturut-turut, ada 3 kali dari tahun ke tahun, ada 4 kali dari tahun ke tahun, yang akhirnya diberkati, berhasil. Sudah puluhan tahun jadi warga. Pertama menggali saya terima, belum 0, kosong laporannya. Mohon maaf, adanya kosong. Sabar. Tahun berikutnya masih kosong. Tahun berikutnya menangis terharu. Beliau hadir di sini sekarang, menangis terharu. Karena apa?
karena telah mendapatkan pembuktian ajaran dari Yang Maha Kuasa. Bukan karena kami pintar nuntuni, kan nggak ada begitu nih. Karena kami hanya berpegang pada ketentuan ajaran. Kalau belum ya mohon maaf. Kalau sudah, monggo, silakan. Nah dengan demikian lalu membuktikan tembusnya pandangan 1 meter dan seterusnya, apalagi bisa sampai dengan tingkatan cahaya. Sabda Maha Kuasa sudah menangis. Terharu. Begini ya sabda Dharma ya, luar biasa, luar biasa. Saya tidak ingin apa-apa lagi, Pak. Ini luar biasa. Bahkan kemarin pun tadi malam, mohon maaf, ada yang mengalami tembus tadi malam. Luar biasa, Pak. Warga dia sudah hampir 70 tahun. Puji syukur ya Allah. Yang Maha Kuasa telah memberkati jalan terang. Dia sampai mengatakan, di sisa hidup saya akan betul-betul menjalankan ajaran ini. Sudah diberikan pembuktian, tembus, malah tenang sekarang sujud saya. Jadi tak ada yang orang yang takut Bapak dan Ibu. Nanti kalau terjadi perbuatan saudara 12 nanti kan berat ya. Kita berat begitu. Ini keliru. Justru kalau tembus, kalau sudah diruat, itu malah kalau sujud itu tambah seger, dan ngantuk. Kalau ada orang sujud itu ngantuk, itu berarti sujudnya kurang pas. Kalau sujudnya meniti dengan betul perbuatan saudara 12 yang berjalan, itu sujudnya tambah seger. Tidak akan sujud ngantuk, tidak ada sujud ngantuk. Sujud ngantuk itu kalau ini saudara Permono ini bekerja, biasanya plak dia tidur. Itu proses-proses awal boleh lah. Tapi kalau sudah tembus pandangan 1 meter, maka tidak akan ada ngantuk. Justru setelah sujud itu segar. Ini juga Bapak dan Ibu, para tuntunan saya kira sudah semua melakoni. Namun di dalam perjalanan kita masih banyak harus koreksi dan introspeksi. Nah disinilah Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi satu lagi yang ingin kami sampaikan adalah kalau tadi kita harus betul-betul berpegang kepada ajaran ini. Apa yang diarahkan oleh ajaran ini janganlah coba-coba untuk dilakukan rekayasa-rekayasa. Ini benar-benar karena nanti akan menghambat sujud kita dan juga dharma kita gagal. Bapak dan Ibu yang sudah terpilih jadi tuntunan, jadi pengurus lembaga di Sabda Dharma adalah putra-putra terbaik pilihan Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka jangan sampai sia-sia sudah diberikan amanat oleh Tuhan. Maka lakukanlah ajaran. Dan untuk itu tidak perlu menjadi tuntunan yang seolah-olah hebat. Mohon maaf, kadang-kadang kita masih terbawa pada tuntunan suka meramal. Tadi pun saya mendapat laporan di dapur masih ada yang di sini suka meramal. Mohon maaf saya sampaikan di tempat ini. Hentikan, gitu. Karena gagal sudah mau pada itu. Tuntunan di Sabda Dharma tidak ada yang sah. Betul Bapak dan Ibu? Nah, kita janganlah Bapak. Kita biasa-biasa saja, manusia biasa. Tapi kalau Tuhan nanti memberkati pada waktunya, bila perlu, memang luar biasa. Sudah dibuktikan dari bukti. Yang lumpuh jalan, ya, oleh panitia sudah dibukti. Tapi sekarang zaman pembinaan kita tidak perlu mencari seperti Bogor dulu. Kita lakoni pembinaan yang apa adanya saja. Rendah hatilah. Saya tuntunan ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Bapak saya pun tuntunan aku itu panutan kita. Dia suruh biasa-biasa saja. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu, saya sampaikan. Jangan di sini lagi meramal-ramal, disangka saya di Sabda Rangga ini rugi nanti ke sini. Jangan. Ini harus dibuka Bapak dan Ibu demi kebaikan kita bersama. Siap Bapak dan Ibu ini? Siap. Terima kasih. Saya kira sudah waktunya saya akan akhiri Bapak dan Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada tutur kata saya yang menyentuh perasaan Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang lain tujuan saya adalah semogalah kita semua berhasil
sebagai petugas-petugas Sabda Dharma kita bisa berhasil diberkati Yang Maha Kuasa dapat melaksanakan pengabdian dengan sebaik-baiknya. Oke, demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan studi pengabdian di hari yang keempat. Saya akhiri dengan salam waras.